Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang TikTok teman-teman, yaitu sales center pesanan paduan fitur. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu teman-teman untuk paduan fitur pesanan ini. Nah, ini ada pesanan teman-teman, yaitu kelola pesanan, kelola pembatalan, dan kelola pengiriman, dan kelola pengembalian teman-teman. Nah, fitur pesanan akan menyediakan dashboard untuk mengelola pesanan yang diterima di toko kita teman-teman. Nah, itu dia. Kita bisa mengaksesnya melalui TikTok Shop Sales Center teman-teman. Jadi kita bisa buka Sales Center, nanti ada nama itu pesanan teman-teman. Nah, nanti muncul begini teman-teman untuk menu dashboardnya, yaitu kalau pesanan, kalau pembatalan, dan kalau pengembalian. Itu dia teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu teman-teman untuk kalau pesanan. Nah, ini dia teman-teman bentuknya. Ini adalah bentuk kalau pesanan teman-teman, yaitu ada semua belum dibayar untuk dikirim dalam pengiriman selesai dibatalkan. Dan juga ini juga teman-teman, kalau kita klik nanti ada muncul nama itu ID pesanan, itu dia. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, kelola pesanan, kita bisa melihat pesanan dengan status yang dipilih, yang pertama. Yang kedua, mengelola pesanan di toko. Yang ketiga, kita bisa mengatur pengiriman atau cetak label pengiriman. Nah, itu dia teman-teman, dengan yang dimaksud dengan kelola pesanan ini. Kita bisa mengolahnya teman-teman. Baik itu kita memproses pesanan yang masuk, terus juga kita bisa memproses untuk melakukan pick up paketnya, lalu kita bisa melakukan nama itu pengiriman dan mencetak label pengirimannya teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kelola pembatalan teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat teman ini dia ada semua lanjut, selesai, ditutup. Nah, misalkan ada yang melakukan pembalian, misalkan ada melakukan pembatalan teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman, kenapa dia melakukan pembatalan. Mungkin dia mau berubah pikiran untuk mengubah metode pembayarnya, atau malah sebaliknya teman-teman itu. Jadi kita bisa juga menghubungi mereka, Kak, kenapa ini dibatalin? Nah, kita bisa teman-teman dengan menggunakan fitur pembatalan ini nih. Jadi kita bisa lihat untuk ke pembatalannya, terus juga kita lihat dilanjut ini, terus juga selesai dan ditutup. Nah, misalkan dilanjut ya, dia pembatalan itu kenapa, ada masalah apa, misalkan dia mau akan retur teman-teman. Nah, itu dia pembatalannya. Terus juga kita selesaikan dengan masalah gimana, nanti itu dia teman-teman. Lalu kalau misalkan masalah selesai, akan ditutup teman-teman. Itu dia. Oke. Kalau kita lihat kalau pembatalan dapat, yang pertama kita melihat permintaan pembatalan oleh pembeli. Yang kedua, merespon ke permintaan pembatalan terima atau tolak. Nah, jadi ketika ada pemesanan masuk teman-teman, nah, tahunya kita sudah proses teman-teman. Nah, pembeli itu minta ke pembatalan. Nah, kita bisa teman-teman untuk melakukan pembatalannya teman-teman. Kita tanya dulu, ini kenapa mau batalin? Katanya ini mau mengubah metode pembayaran atau mau mengubah alamat. Ya sudah, kita batalkan teman-teman. Tapi mereka yang ngaju ke pembatalan. Kalau kita yang batalin, kita kena poin penalti biasanya teman-teman itu. Kalau mereka yang mengaju ke pembatalan nggak masalah sih teman-teman, itu dia. Tapi kalau kita sudah proses teman-teman. Tapi kalau kita sudah melakukan pengiriman, ya kita tolak teman-teman. Tidak bisa lagi. Ya barang itu sudah dikirim, gimana mau tolak meskipun barang itu belum di pick up oleh nama itu pihak ekspedisi teman-teman. Karena kalau sudah dikirim, ya mana mungkin kita mau tarik lagi teman-teman, pihak ekspedisi sudah ambilnya, paling tinggal nama itu pick up atau scan saja itu untuk resinya, itu dia. Nah, jadi kita tidak bisa teman-teman, nanti kita tolak, nanti di sini akan selesai dan ditutup teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke nama itu kelola pengembalian. Nah, kita dapat melihat permintaan pengembalian oleh pembeli, merespon permintaan pengembalian oleh pembeli, terima atau tolak. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita bisa kelola pengembalian atau pengembalian uang teman-teman. Nah, kita pilih teman-teman. Misalkan ada makan mengajukan pengembalian. Nah, kita pilih dulu teman-teman. Dia mengembalikan karena apa? Ada usaha apa barang tersebut? Ada kekurangan apa? Nah, jadi kita tanya dulu. Ketika kita sudah tanya dan diskusi, ternyata ada kesalahan dari kita terima. Atau kita bisa tolak teman-teman. Taunya pembeli itu tidak bisa menggunakannya. Kita ajarkan, ternyata bisa, dan mereka bisa menolaknya teman-teman itu, atau ditutup kasusnya. Atau malah sebaliknya teman-teman. Mereka tuh katanya bank ini kurang, atau ini misalkan berubah pikiran karena kesempitan untuk sepatunya. Padahal kita sudah jelaskan tidak bisa melakukan pengembalian sebelum membeli, dipastikan dulu untuk ukuran sepatunya gitu teman-teman. Jadi kita bisa tolak juga teman-teman. Itu dia. Misalkan kalau kita terima, nanti lanjut teman-teman, sedang diproses. Nah, nanti pembeli akan melakukan pembalian, lalu kita cek juga barang itu benar apa enggak. Kalau benar, ya sudah,
kita klik selesai, maka dana akan dikembalikan kepada pembeli. Itu dia teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang nama tuh sales center pesanan panduan fitur. Nah, seperti yang kita lihat tadi teman-teman, tadi kita bisa mengelola pesanan, terus juga kita bisa kelola pengembalian, terus juga kita bisa kelola pembatalan. Nah, itu dia teman-teman yang dimaksud dengan panduannya teman-teman. Kita bisa melihat menu-menu yang ada di pesanan ini. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan nama tuh sales center pesanan panduan fitur. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.